Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolriana. Saya peserta dari Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 6 Kabupaten Banjar tahun 2022. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pada slide yang pertama, tahap pra-analisis. Selama saya bekerja di Puskesmas Alu-Alu, saya menemukan beberapa isu atau masalah yang terjadi di Puskesmas Alu-Alu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan keluarga tentang pencegahan resiko jatuh pada pasien yang dirawat inap di Puskesmas Alu-Alu. Yang kedua, kurangnya pemahaman dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD pada petugas UGD Puskesmas Alu-Alu. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok sembarangan di lingkungan Puskesmas Alu-Alu. Dan yang keempat, kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di Puskesmas Alu-Alu. Pada slide selanjutnya, kita akan menganalisis lapisan masalah dengan metode APKL. Dari beberapa isu yang ada, langkah selanjutnya adalah menyeleksi isu tersebut menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, dengan skala penskoran 1-5. Metode ini digunakan untuk mengetahui bahwa isu tersebut benar-benar terjadi yang telah menimbulkan kegelisahan dan segera dicari penyebab dan pemecahannya. Jika diperbaiki, dapat memberikan nilai kehalayakan yang baik untuk semua orang serta isu tersebut logis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Dari masalah yang kita temukan tadi, masalah pertama, kurang pengetahuan keluarga tentang pencegahan resiko jatuh bagi pasien yang ada di rawat inap Puskesmas Alu-Alu. Itu mendapatkan nilai aktual 3, problematiknya 4, kehalayakannya 4, kemudian kelayakannya 4 dengan jumlah 15. Dan prioritas yang kedua. Pada masalah yang kedua, kurangnya pemahaman dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD pada petugas UGD Puskesmas Alu-Alu. Aktualnya mendapatkan skor 2, problematikanya mendapatkan skor 4, kehalayakannya skor 4, dan kelayakannya skor 4. Jumlahnya ada 14, menjadi prioritas nomor 3. Kemudian masalah yang ketiga, kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok sembarangan di lingkungan Puskesmas Alu-Alu. Aktualnya dapat skor nilai 4, problematiknya 2, skor kehalayakannya 3, skor kelayakannya 4. Jumlah 13, mendapatkan prioritas keempat. Kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di Puskesmas Alu-Alu. Aktualnya mendapatkan skor 4, problematiknya skor 5, kehalayakannya skor 4, dan kelayakan skor 4. Jumlahnya 17, menjadi prioritas yang pertama. Pada slide selanjutnya kita akan menganalisis masalah dengan metode USG, urgensi, seriousness, growth. Dari 3 prioritas masalah yang kita temukan tadi, kemudian kita menganalisis kembali. Yang pertama, kurangnya pengetahuan keluarga tentang pencegahan risiko jatuh bagi pasien yang dirawat inap di Puskesmas Alu-Alu. Urgensinya mendapatkan skor 4, seriousness-nya mendapatkan skor 4, dan growth-nya mendapatkan skor 4, total skor 12, prioritas yang kedua. Masalah yang kedua, kurangnya pemahaman dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD pada petugas UGD Puskesmas Alu-Alu. Urgensinya mendapatkan skor 4, seriousness-nya mendapatkan skor 4, dan growth-nya mendapatkan skor 3, total skor 11, prioritas yang ketiga. Kemudian masalah yang ketiga, kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di Puskesmas Alu-Alu. Urgensinya mendapatkan skor 4, seriousness-nya mendapatkan skor 5, dan growth-nya mendapatkan skor 5, total skor 14, menjadi prioritas yang utama.
Pada slide selanjutnya, saya akan menganalisis masalah dengan fishbone. Dari prioritas utama tadi, kita temukan masalah kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas Alu-Alu. Berdasarkan dari faktor manusianya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi dari segi budaya, kebiasaan terlalu banyak mengonsumsi garam, dan kebiasaan mengonsumsi makanan yang berlemak. Dari materialnya, media penyuluhan yang terbatas. Kemudian metodenya, kurangnya penyuluhan dan dari tenaga kesehatan. Analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat artinya ancaman. Tersedianya leaflet dan pasien mendapatkan penyuluhan merupakan kekuatan. Leaflet kurang menarik dan kurangnya tenaga kesehatan menjadi kelemahan. Menyediakan media penyuluhan dalam bentuk video dan tersedia kader dalam dapat memotivasi masyarakat sekitar untuk berobat menjadi peluang. Menurunnya minat pasien berobat ke puskesmas dan meningkatnya kasus hipertensi menjadi ancaman. Pada slide yang terakhir, kita menentukan alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, alternatif penyelesaian mengaktifkan pasien dalam kegiatan prolanis. Tahapan setiap alternatifnya menentukan jadwal kegiatan prolanis, hasil yang diharapkan untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, pihak yang terkait, kecamatan, desa, kader, puskesmas, dan masyarakat. Yang kedua, penyuluhan kepada pasien hipertensi. Kemudian tahapan setiap alternatifnya menentukan jadwal penyuluhan dengan metode yang digunakan, seperti ceramah dan juga tanya jawab. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang hipertensi. Pihak yang terkait, kecamatan, desa, kader, puskesmas. Kemudian yang ketiga, pembagian leaflet. Tahapan setiap alternatifnya membagikan leaflet kepada pasien hipertensi. Hasil yang diharapkan untuk menginformasikan tentang dampak hipertensi. Pihak yang terkait, kecamatan, desa, kader, dan puskesmas. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya.